Menkominfo, Anda udah kerja apa? Kalian tahu nggak sih, baru-baru ini ada kabar yang bikin kita semua geleng-geleng kepala. Tepatnya pada tanggal 14 Agustus 2024 di Istana Negara, Pak Jokowi secara resmi memberikan bintang Mahaputra Pratama ke Pak Budi Aris Setiadi. Yes, you heard it right. Budi Aris Setiadi, Menkominfo yang lagi hot-hotnya dengan berbagai kontroversi, malah dapat penghargaan tinggi dari negara. Gimana ceritanya Pak Budi Ari bisa sampai sini nih? Yuk kita rewind. Budi Ari bukan orang baru di dunia politik. Lahir di Jakarta 20 April 1969, beliau ini punya background yang kaya di pengalaman organisasi mahasiswa, politik, bahkan di dunia jurnalistik. Pak Budi Ari pernah jadi ketua umum Projo, kelompok relawan yang sukses nganterin Pak Jokowi jadi presiden. Keren kan? Tapi tunggu dulu, nggak semuanya berjalan mulus. Setelah jadi wakil menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi. Pak Budi tiba-tiba melompat ke posisi Menkominfo setelah Pak Joni Jiplet kena skandal korupsi. Padahal background Pak Budi di dunia teknologi informasi dan komunikasi bisa dibilang minim banget. Tapi ya gitu ya, loyalitas ke Pak Jokowi mungkin yang lebih dilihat. Karena kalau menurut aku sih, Pak Budi Ari ini adalah menteri giveaway yang mungkin biar nggak ngambek lagi kali ya. Bintang Mahaputra Pratama, prestasi atau prestasi? Nah, yang bikin kening kita berkerut nih, kenapa di tengah berbagai kontroversi yang melibatkan Pak Budi Ari, Pak Jokowi malah ngasih bintang Mahaputra Pratama nih ke beliau. Tanda kehormatan ini bukan sembarangan loh. Bintang Mahaputra adalah penghargaan tertinggi kedua setelah bintang Republik Indonesia. Ini dikasih ke mereka yang dianggap berjasa luar biasa buat negara. Tapi pertanyaannya, apa yang udah Pak Budi Ari lakukan untuk negara kita? Kemarin aja data kita dibobol kok. Ya, loyalitas lebih penting dari kompetensi. Jadi, apakah ini bukti kalau loyalitas ke Pak Jokowi lebih penting dari kompetensi manusia tersebut? Pak Budi Ari jelas dikenal sebagai salah satu loyalis Jokowi yang paling setia, bahkan sejak zaman Pilpres 2014. Tapi apakah itu cukup untuk dapat penghargaan setinggi ini? Disinilah letak masalahnya. Ketika kita memberikan penghargaan kepada seseorang berdasarkan loyalitas politik daripada kinerjanya, kita merendahkan makna penghargaan itu sendiri. Bintang Mahaputra seharusnya diberikan kepada mereka yang memang menunjukkan prestasi yang luar biasa, bukan kepada mereka yang hanya setia kepada penguasa. Kontroversi yang bikin heboh. Sejak jadi Menkominfo, Pak Budi nggak lepas dari kontroversi. Mulai dari blunder, pernyataan soal kalah pemilu, bisa sampai masuk penjara, sampai usul aneh soal melegalkan pajak judi online, belum lagi masalah keamanan data yang bikin Pusat Data Nasional sementara jebol kena hacker. Guys, kita bicara soal ratusan instansi yang kena dampaknya. Gimana bisa orang yang dianggap gagal dalam menangani masalah sebesar ini malah dapat penghargaan? Oh iya, dan jangan lupa petisi yang diluncurkan SafeNet yang minta Pak Budi Ari mundur dari jabatannya sudah ditandatangani oleh lebih dari 25.000 orang. Tapi bukannya dipecat, malah Pak Budi Ari dapat award. Ada apa ini sebenarnya? Nah, ada lagi nih kasus yang terbaru. Masih anget banget.
yakni soal pencatutan data KTP elektronik milik beberapa warga Jakarta yang nyatanya digunakan oleh oknum tak bertanggung jawab untuk memberikan hak dukungan kepada Dharma Pongrekun yang merupakan bakal calon gubernur Jakarta di Pilkada 2024. Aduh, masalah mulu di periode ini ya. Pusing gak sih kita semua? Apalagi nih, data masyarakat kok dibuat jadi mainan? Kenapa bisa data KTP kita yang elektronik yang seharusnya diamankan oleh lembaga atau pihak berwenang justru bisa dibobol untuk kesekian kalinya? Lalu dipakai untuk memberikan dukungan kepada salah satu bakal calon gubernur Jakarta jalur independen. Parahnya lagi, kedua putra dari Anies Baswedan yang juga saat ini jadi sorotan sebagai kandidat terkuat di Pilgub Jakarta juga menjadi korban pembobolan data KTP elektronik oleh oknum untuk memberikan dukungan kepada Dharma Pongrekun. Kok bisa? Padahal ayahnya sendiri sedang berjuang untuk maju di Pilgub Jakarta. Masa iya anak kandungnya sendiri malah ngasih data KTP buat dukung orang yang gak dikenal. Dan munculnya pun entah dari mana. Terus mau jadi calon gubernur DKI Jakarta. Gimana dong ini Pak Budi? Udah data nasional kena bobol, sekarang data KTP warga Jakarta malah dicolong buat kepentingan Pilgub Jakarta. Jadi kita harus gimana? Dengan segala kontroversi yang mengelilingi Pak Budi Ari, wajar kalau banyak pihak yang mendesak dia untuk mundur. Tapi sepertinya Pak Budi malah makin kuat dengan tanda kehormatan ini. Ini makin gak didengar kali ya suara kita. Apakah ini strategi politik untuk mempersiapkan sesuatu di 2024? Who knows? Yang pasti di tengah tuntutan publik dan kontroversi yang gak ada habisnya, Pak Jokowi tetap memilih untuk memberikan penghargaan ini kepada Pak Budi Ari. Pertanyaannya, apakah keputusan ini akan membawa dampak positif atau justru memperkuat kesan negatif kepada pemerintahan Pak Jokowi? Kalau kita sebagai warga negara yang melek politik, harusnya kita nggak cuma diem aja. Suara kita nih penting untuk mengingatkan bahwa penghargaan semacam ini harusnya diberikan kepada mereka yang benar-benar layak. Bukan hanya karena kedekatan politik. Pertanyaannya sekarang, kapan waktu kita untuk speak up? Kapan kamu mau speak up? At the end of the day, penghargaan Bintang Mahaputra Pratama untuk Pak Budi Ari memang sudah terjadi. Tapi kita nggak bisa tutup mata terhadap realita yang ada. We have the power to hold our leaders accountable. And that's exactly what we should do. Sekarang saatnya kita kembali ke pertanyaan awal. Apakah Pak Budi Ari benar-benar pantas mendapatkan Bintang Mahaputra Pratama? Atau justru ini jadi catatan hitam dalam sejarah penghargaan negara kita? Aku sih berharap semoga di kabinet pemerintahan Pak Prabowo nanti nggak ada lagi menteri-menteri kayak Pak Budi Ari. Modal ngambek bisa jadi menteri.